Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tutorial bagaimana cara pendaftaran siswa baru atau PPDB online SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Langkah yang pertama, kita harus membuka dulu website PPDB online-nya. Untuk websitenya di sini ada http smkmaarif terpadu clk.sch.id. Setelah kita mengetahui laman websitenya, kita copy, kemudian kita masuk ke Google seperti biasa dan kita pastekan, kemudian enter, maka akan muncul laman PPDB online SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Di sini ada pendaftaran PPDB online, ada login calon siswa. Untuk login calon siswa nanti setelah kita mendaftar dulu di pendaftaran PPDB online ini. Langsung saja untuk mendaftar, kita klik pendaftaran PPDB online, maka akan muncul ketentuan PPDB SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka tahun pelajaran 2021-2022. Di sini calon peserta didik harus membaca terlebih dahulu setiap ketentuannya. Ada beberapa poin, ada 7 poin di sini. Setelah membaca ketentuan PPDB SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka, maka di sini ada pilihan apakah Anda setuju dengan ketentuan di atas. Jika setuju, maka klik ya, saya setuju. Kemudian di sini ada lanjut. Setelah mengisi persetujuan ketentuan, maka di sini ada yang nomor 2 itu data siswa. Ada nomor pendaftaran sampai nomor handphone. Dengan catatan isian yang ada tanda bintangnya ini wajib diisi. Untuk yang pertama ada nomor pendaftaran. Untuk nomor pendaftaran ini tidak usah diisi karena nomor pendaftaran ini otomatis ya, otomatis. Jadi ketika pendaftar tidak mencantumkan nomor pendaftaran. Langsung saja di sini nama lengkap calon siswa. Nah, untuk nama lengkap sesuaikan dengan ijazah atau akte kelahiran supaya tidak ada kesalahan data ya. Misalkan di sini nama lengkapnya adalah Ahmad Yudiana. Ahmad Yudiana. Kemudian ada NISN. Untuk NISN sesuaikan data NISN dari http nisn.data.kemendikbud.go.id jika untuk calon pendaftar tidak mengetahui NISN-nya. Kalaupun ada, biasanya di sekolah diberikan kartu NISN ya, kartu NISN. Kita masukkan misalkan NISN-nya 0037719903. Kemudian setelah mengisi NISN itu ada NIK siswa. Nah, untuk NIK siswa bisa dilihat di kartu keluarga ya. Untuk NIK siswa bisa dilihat di kartu keluarga. Misalkan NIK siswanya ini 320451521950005. Nah, kemudian di sini ada jurusan. Pilih salah satu jurusan, misalkan calon pendaftar memilih jurusan yang ada di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Untuk jurusan di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka ada 3. Yang pertama ada teknik komputer dan jaringan, yang kedua ada perhotelan, yang ketiga ada multimedia. Misalkan ini memilih jurusan multimedia. Kemudian isian data jenis kelamin, laki-laki, tempat kelahiran, misalkan di Bandung, tanggal lahirnya 1
Januari tahun 2005 misalkan ya. Kemudian pilih agamanya Islam, status dalam keluarganya anak kandung, anak kedua misalkan, kemudian jumlah saudaranya ada 4 ya. Kemudian di sini ada hobi juga, boleh dipilih salah satu, misalkan hobinya olahraga, cita-citanya di sini ada beberapa pilihan dari mulai PNS, TNI atau Polri, guru, dosen dan lainnya. Ya, misalkan di sini cita-citanya menjadi PNS ya. Nah, kemudian di sini ada data apakah pernah PAUD. Kalau pernah silahkan pilih pernah, kalau tidak pernah juga silahkan pilih tidak pernah. Kemudian pernah TK, apabila pernah silahkan isi pernah, apabila tidak diisi tidak pernah. Untuk nomor handphone, ini nomor handphone calon siswa. Disarankan untuk nomor handphone calon siswa itu terhubung dengan WhatsApp, karena informasi nanti dari SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka atau panitia akan menghubungi calon siswa via WhatsApp juga. Misalkan nomornya 082123456789. Setelah mengisi data siswa, silahkan pilih lanjut. Kemudian akan ke halaman selanjutnya, itu ada data alamat ya, data alamat siswa. Nah, sini ada jenis tempat tinggal. Untuk jenis tempat tinggal ada beberapa pilihan. Jika calon siswa tinggal dengan orang tua, maka pilih dengan orang tua wali, ataupun ikut saudara, asrama madrasah, kontrak atau kos atau asrama pesantren ya. Kemudian alamat, di sini cukup dituliskan nama dusun atau jalan dan RT RW sesuai kartu keluarga. Misalkan alamatnya di Kampung Cikurutu RT 01 RW 01 misalkan ya. Desanya Cicalengka. Kemudian kecamatannya Cicalengka, kabupatennya Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, kemudian kode posnya 40395. Atau data ini isi sesuai yang ada di kartu keluarga. Kemudian jarak ke sekolah ya. Di sini ada kurang dari 5 km sampai lebih dari 30 km. Karena ini di Kampung Cikurutu, maka pilih 5 sampai 10 km. Untuk transportasi yang digunakan, misalkan di sini ada pilihan ya. Nah, di sini ada sepeda motor ya. Setelah mengisi data alamat, maka klik lanjut ya. Nah, di sini ada data orang tua atau wali. Nah, untuk data orang tua wali, di sini ada nomor kartu keluarga. Nah, untuk nomor kartu keluarga bisa dilihat di kartu keluarganya ya. Contoh misalkan di sini nomor kartu keluarganya 321487876539992 misalkan. Nama kepala keluarganya Ade Sadikin ya. Setelah mengisi nomor kartu keluarga dan nama kepala keluarga, di sini ada data ayah kandung. Nama ayah kandungnya misalkan Ade Sadikin. Nik ayahnya bisa dilihat di kartu keluarga juga, misalnya 3204.
789876570004. Untuk tahun selanjutnya ada tahun lahir ayah, misalkan 1975. Di sini status ayahnya masih hidup, pekerjaan ayahnya misalkan PNS, kemudian penghasilan ayah 2-3 juta misalkan, pendidikan ayah D4 atau S1. Kemudian di sini ada nama ibu kandung. Nama ibu kandungnya Renita, sama seperti data ayah, harus mengisi nik ibu 320429876580003. Ya. Tahun lahir ibu 1970, misalkan status ibunya masih hidup. Pekerjaan ibunya di sini ada pilihan, misalkan tidak bekerja atau ibu rumah tangga, ya. Kemudian penghasilan ibunya kurang dari 500.000. Pendidikan ibu misalkan SMA atau sederajat. Setelah mengisi data ibu kandung, di sini ada data wali. Jika ada walinya maka diisi, jika tidak ada tidak usah diisi. Ya. Kemudian ada nomor handphone ortu atau wali, ini wajib diisi. Ya. Misalkan untuk nomor handphone orang tuanya pilih salah satu, mau dari ayah atau ibu. Misalkan nomor handphonenya 089435678987. Ya. Setelah mengisi nomor handphone orang tua atau wali, di sini ada status kepemilikan kartu. Jika calon pendaftar mempunyai kartu keluarga sejahtera atau KKS, bisa diisi nomor KKS-nya berapa. Jika kemudian ada nomor program keluarga harapan atau PKH, jika ada nomornya silahkan diisi. Kemudian ada nomor kartu Indonesia Pintar KIP, jika ada nomornya atau mempunyai silahkan diisi. Tapi apabila tidak memiliki maka bisa diisi dengan strip saja. Strip. Lanjut, ya di sini ada data sekolah. Ya, data sekolah. Nah, misalkan nama sekolah, asal sekolah SMP berarti ya. Di sini misalkan SMP N2 Cicalengka. Asal sekolahnya di SMP Negeri 2 Cicalengka. Di sini ada pilihan jenjang sekolah, ada SMP, ada MTS atau lainnya. Karena di sini adalah SMP Negeri 2 Cicalengka, maka kita pilih SMP. Kemudian status sekolahnya negeri atau swasta. Karena di sini ada SMP N2 Cicalengka, maka statusnya adalah negeri. NPSN. Nah, untuk NPSN, jika calon pendaftar tidak mengetahui NPSN, bisa di searching dulu ya di Google, NPSN SMP Negeri 2 Cicalengka. Nah, ini ya ada NPSN-nya. Kita kopikan saja NPSN-nya ke sini ya, ke data sekolah. Kemudian lokasi sekolah di sini ada dalam kabupaten kota, dalam provinsi, luar provinsi atau luar negeri. Karena masih dalam provinsi, dalam kabupaten, maka kita pilih kabupaten atau kota. Setelah mengisi data sekolah, kita klik lanjut ya. Nah, di sini ada apakah data calon siswa sudah sesuai dan lengkap. Di sini ada notifikasi ini. Sebelum kita mengklik ya, kita cek kembali ya, cek kembali dari mulai data siswa ya, data siswa, kemudian data alamat, data orang tua ya.
data sekolah. Apabila sudah sesuai, maka di sini ada konfirmasi, kita klik ya, data sudah sesuai dan lengkap, maka kita klik daftar sekarang. Nah, nanti akan muncul di sini namanya ya, Ahmad Yudiana calon siswa. Di sini ada halaman awalnya, halaman utamanya, dashboardnya ya. Selamat datang calon siswa SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka Ahmad Yudiana ya. Di sini ada biodata pendaftaran, ada cetak bukti pendaftaran. Di sini juga di menu navigasi ada dashboard, ada pengumuman, ada biodata pendaftaran dan cetak bukti pendaftaran. Nah, di sini ada pengumuman, tapi belum ada pengumuman ya dari panitia PPDB online. Kemudian di sini ada biodata pendaftaran, ya cek kembali biodata pendaftarannya. Ya, nomor pendaftarannya ini, NISN-nya ini sampai nomor handphone, kemudian data ayah, data ibu, data wali, data sekolah, dan informasi kepemilikan kartu. Jika sudah lengkap ataupun ada kesalahan data di sini, maka calon peserta didik harus menginformasikan ke panitia PPDB agar datanya nanti dirubah. Ya. Nah, setelah itu di sini ada cetak bukti pendaftaran, maka kita klik cetak bukti pendaftaran. Ya, di sini ada bukti pendaftaran panitia penerimaan peserta didik baru PPDB SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka tahun pelajaran 2021-2022. Di sini ada nomor pendaftaran sampai asal sekolah. Kemudian nanti bukti pendaftaran ini dibawa untuk diverifikasi ke sekolah ya. Dan siapkan juga berkas berikut ketika melakukan verifikasi. Di sini cetak bukti pendaftaran berarti yang ini. Kemudian ada fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan lulus apabila sudah ada. Kemudian semua berkas dimasukkan ke dalam map dan diserahkan kepada panitia PPDB SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka tahun pelajaran 2021-2022. Di sini untuk mapnya jurusan TKJ itu warna biru, jurusan perhotelan warna hijau, untuk multimedia itu warna kuning ya. Karena di sini jurusannya multimedia berarti mapnya menggunakan warna kuning. Nah, setelah itu kita simpan saja ya, cetak pendaftarannya, bukti pendaftarannya kita cetak bukti pendaftaran Ahmad Yudiana, kita save, simpan. Nah, setelah disimpan kita kembali ke dashboard ya. Di sini setelah melakukan pendaftaran dan mencetak bukti pendaftaran, calon peserta didik bisa keluar. Nah, setelah keluar bisa login kembali, login calon siswa. Di sini menggunakan nomor pendaftaran dan NISN. Ya. Itu saja mungkin bagaimana cara pendaftaran PPDB online SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Yes. Selamat bergabung nantinya di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.